Bab ke-16. Arya tercengang mendengar ucapan sang papa yang tanpa basa-basi itu. Dia tak pernah berpikir sejauh itu. Yang ada di dalam benaknya hanya bersenang-senang untuk saat ini saja. Perkara nanti, ya dipikir nanti. "Pa, kok doanya jelek banget? Papa bukannya mendoakan, hanya memperingatkan. Sekarang kamu masih sehat, tampan dan kamu putra tunggal seorang Bramantio. Siapa wanita yang tak mau dijadikan pendamping hidupmu?" Tutur Bram. Arya menyimak. Tak ada keberanian untuk membantah perkataan sang papa. Memang benar apa yang dikatakan Bram, wanita manapun akan terpesona dan tergila-gila jika mendapatkan sedikit saja senyuman seorang Arya Bramantio. Coba saja dia pria miskin, mana ada yang mau. Tentu saja 1001 yang bisa menerima pria miskin dengan tulus. "Stop bermain perempuan. Cari yang benar-benar bisa menjadi pasangan kamu hingga tua nanti," nasihat Bram. "Gak ada wanita yang setulus Selina, Pa," guman Arya, yang sontak memicu kekesalan Bram. Brak. Pria itu menggebrak meja dengan wajah marah. Mendengar nama Selina kembali disebut, rasa cemburu kembali menutupi akal sehatnya. Untung saja Bram ingat jika Arya adalah anaknya, jika tidak mungkin bisa dia tunjuk wajahnya atau mulutnya. "Kenapa, Pa?" tanya Arya heran. Tiba-tiba saja Bram bisa semarah itu. Ada masalah apa? "Kamu menyesal sudah bercerai dengan Selina?" geram Bram. Tanpa sadar kedua tangannya mengepal di atas pahanya. "Iya, Pa. Aku menyesal sudah menceraikan Selina. Aku sadar jika ternyata aku butuh dia," lirih Arya. "Dasar bodoh, jika sudah seperti ini baru menyesal. Apa ada gunanya? Apa semua bisa kembali seperti semula?" sinis Bram. Dia mulai bisa mengendalikan emosinya. "Iya, Pa. Jika Selina mau, aku ingin bisa rujuk lagi, Pa. Kamu pikir dia akan mau?" ceplos Bram tanpa sadar. "Dari mana Papa bisa tahu?" Arya menatap Bram curiga, kenapa gelagat Bram sangat aneh. "Hanya menebak saja, bukankah dia yang lebih dulu menggugat kamu?" Bram berusaha menguasai keadaan. Tak mau Arya semakin curiga padanya. "Iya, Pa. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku nggak akan sebodoh itu hingga melepaskan berlian seperti Selina." Baru sadar jika Selina itu berlian, dan sudah seharusnya berlian itu aku yang mendapatkannya, bukan kamu. Monolog Bram dalam hati. Bram lalu mengambil dompetnya yang ada di kantong celana belakang, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang merah dan memberikan pada Arya. "Kok cuma 1 juta, Pa?" protes Arya saat dia menghitung lembaran uang itu. "Gak mau. Jika ingin jajan perempuan, cari uang sendiri. Papa gak mau ikut menanggung dosanya nanti. Sudah sana pergi," usir Bram. "Makasih, Pa." Patuh Arya, dia segera keluar dari ruangan Bram. Selepas kepergian Arya, Bram menghela napas panjang. Dan dia membayangkan bagaimana jika suatu hari Arya tahu jika dia dan Selina menikah. Bram memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Apa yang akan terjadi nanti, biarlah dipikirkan nanti saja. 4 bulan berlalu tanpa terasa. Bram semakin gencar melakukan pendekatan pada Selina, dan ingin memastikan bahwa wanita itu akan menerima lamarannya suatu hari nanti. Sementara Arya, dia terpuruk semakin dalam pada jurang kenistaan, setelah menyandang status duda cerai. Setiap malam tak ada yang bisa dia lakukan selain bergulat panas dengan Shandy. Mereka melakukan atas dasar suka sama suka, tak ada paksaan sama sekali. Shandy yang awalnya hanya melakukan perintah sang bos, kini jadi jatuh cinta dengan Arya. Entah bagaimana dengan Arya, apa yang dia rasakan pada Shandy. Apa cinta atau hanya menjadikan dia teman ranjangnya saja? "Mas?" usik Shandy setelah pergulatan panas mereka selesai. Keduanya masih sama-sama polos dan saling berpelukan.
Arya hanya berdehem saja, dengan mata terpejam rapat. Dia lelah sekali, setelah di kantor bekerja keras, dan di apartemen Sandy dia juga harus bekerja keras lagi. Sungguh tulang-tulangnya ingin rontok saja. Apa kita akan terus begini saja, Mas? Tanya Sandy sembari mengusap dada bidang yang masih berkeringat itu. Maksudnya? Arya membuka mata, lalu menatap Sandy tak mengerti. Apa Mas nggak ada niat untuk menikahi aku? Kita sudah cukup lama berbagi ranjang, Mas. Wanita itu memberanikan diri untuk bertanya. Lama dia memikirkan tentang hubungannya dengan Arya, dan baru kali ini dia berani. Kamu mau mengatur aku? Arya tak suka. Dia bahkan melepas pelukannya dengan kasar, hingga kepala Sandy jatuh keranjang. Bukan begitu, Mas. Aku lelah seperti ini saja. Rasanya aku ini hanya wanita pemuas kamu saja, Mas. Sandy mulai menangis. Bukankah sejak awal kamu sudah tahu, jika kita hanya berhubungan atas dasar suka sama suka saja? Kenapa sekarang kamu protes? Ujar Arya dengan gusar. Kenapa setelah sekian lama mereka berbagi peluh, baru saat ini mempermasalahkan status? Lagi pula apa salahnya seperti ini saja? Arya masih cukup trauma dengan pernikahan. Walau saat ini hanya Sandy saja yang dia jadikan teman ranjangnya. Aku hanya ingin status yang jelas, Mas. Lirih Sandy, seraya menatap Arya yang tengah memakai pakaiannya. Hanya status saja, apa pentingnya? Aku masih trauma dengan pernikahan. Buat apa menikah, toh kita sudah nyaman seperti ini. Cecar Arya. Dia bahkan sudah selesai berpakaian. Tapi Mas, kamu harus menikahi aku, Mas. Kekeh Sandy. Wanita itu membelitkan selembar selimut pada tubuh polosnya. Aku nggak mau menikah. Tapi aku hamil. Teriak Sandy. Arya melotot kaget. Dia tak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulut Sandy. Sedetik kemudian Arya tertawa geli. Jangan ngaco kamu. Aku serius, Mas. Aku sudah periksa ke dokter. Dan aku hamil 7 minggu. Kamu yakin itu anakku? Sinis Arya, bagaimana dia bisa percaya begitu saja? Sedangkan dia menikah dengan Selina selama beberapa bulan saja dia tidak hamil. Apa maksudnya, Mas? Kamu menuduh aku selingkuh dengan pria lain? Sandy berdiri dengan gusar. Dia menatap tajam pria yang ada di depannya. Bisa saja, bukankah kita juga bisa tidur bersama tanpa ada status apa-apa? Plak. Tanpa bisa dicegah, tangan kanan Sandy melayang pada pipi Arya. Satu tamparan keras singgah di pipi mulus pria itu. Kau! Arya mengepalkan tangannya siap untuk membalas. Berani sekali dia menamparnya. Apa, Mas? Kamu mau menampar aku? Ayo silahkan. Dasar laki-laki pengecut. Pantas saja istrimu menceraikan kamu, tak pantas buat dipertahankan suami macam kamu, Mas. Cerocos Sandy. Dia sangat emosi setelah tuduhan Arya yang begitu kejam. Arya mengurungkan niatnya, dia hanya bisa menatap wanita yang tampak marah itu. Aku benar-benar hamil anakmu, Mas. Aku hanya tidur dengan kamu saja, tak ada pria yang lain. Aku tak bisa percaya. Apa kamu berani melakukan tes DNA? Tantang Arya. Dia masih berpikir jika Sandy tengah menjebak dirinya. Siapa takut, Mas? Ayo kamu maunya kapan? Dengan berani Sandy menjawab. Karena dia memang benar-benar hamil anak Arya. Selama ini mereka memang bercinta tanpa menggunakan pengaman sama sekali. Ergig! Arya mengusap wajahnya kasar dan dia segera meninggalkan apartemen Sandy. Tinggallah wanita itu yang menangis sedih, meratapi nasibnya yang malang itu. Mas, kamu sudah pulang dari kantor? Sambut Selina heran saat melihat Bram yang tiba di apartemen. Padahal saat ini masih jam 3 sore. Selina baru saja bangun dari tidur siangnya. Hari ini memang jam tidur siang agak mundur, gara-gara dia asyik membaca novel online yang berjudul Kakak Ipar Penggoda.
karya Cisnoelcova. Iya, aku rindu kamu, ujar Bram. Dia menarik tangan Selina dan menjatuhkan tubuh wanita bergaun warna pink itu jatuh di pangkuannya. Rindu, bukankah setiap hari kita bertemu? Selina sungguh heran dengan Bram, semakin kesini bertambah manja. Sudah sejak beberapa hari yang lalu Bram sudah kembali mendesak agar segera mau dinikahi. Aku maunya setiap detik bisa menatap wajahmu. Aku mau saat membuka mata pagi hari hanya kamu yang aku lihat. Bram mengusap pipi Selina yang mulus. Wajah cantik yang sederhana, yang bisa mengisi kekosongan hatinya pasca ditinggal almarhum istrinya. Apa nggak terlalu cepat, Mas? Selina sudah membiasakan diri untuk memanggil Mas pada Bram, karena pria itu berulang kali protes. Masa idah kamu sudah berakhir sejak betapa minggu yang lalu? Apa kamu masih belum bisa melupakan Arya? Tuduh Bram dengan resah. Selina yang selalu saja mengulur waktu. Bram berpikir jika Selina masih mencintai Arya. Kenapa selalu itu saja yang kamu tuduhkan? Ini juga yang membuat aku masih ragu sama kamu, Mas. Selalu saja berpikir negatif padaku. Selina berusaha menjauh dari dekapan Bram, tapi tentu saja tidak semudah itu. Pria paruh baya yang masih gagah itu semakin mengeratkan pelukannya. Maaf, aku harus selalu negatif thinking padamu, karena kamu terus saja menolak lamaran aku. Apa karena aku sudah tua? Mendadak Bram jadi melankolis. Dia begitu sedih saat menyadari perbedaan usia yang hampir setengah itu. Selina bahkan baru saja menginjak usia 23 tahun dan dia sudah 50 tahun. Sungguh sangat fantastis. Bram didera rasa tidak percaya diri. Ya ampun, Mas, bukan masalah itu. Aku hanya tak mau jika pernikahan keduaku nanti kembali gagal. Karena itu aku butuh waktu untuk benar-benar memikirkan semuanya, Mas. Apalagi kamu adalah mantan mertuaku. Apa kamu gak akan malu nantinya? Selina membalik pertanyaan. Kenapa harus malu? Yang penting aku cinta sama kamu. Aku nyaman sama kamu. Buat apa repot dengan penilaian orang lain? Toh kita tidak hidup dari belas kasihan orang lain. Iya, Mas. Dan apa kamu sudah minta izin pada putramu, Mas? Tanyanya hati-hati. Tak mau lagi menyebut Mas pada Arya, karena hanya akan menimbulkan amarah Bram. Nanti jika kamu sudah bilang setuju aku akan bicara pada Arya, kamu hanya perlu mengucapkan kata ya saja. Apa sudah tidak bisa diundur lagi? Lirih Selina. Rasanya dia sudah tak bisa lagi menghindar. Gak bisa, usiaku semakin bertambah tiap harinya. Aku ingin segera menikah dengan kamu. Baiklah, aku mau. Tapi jika Arya tidak mengizinkan kita menikah, kita akan tetap menikah dengan atau tanpa izin siapapun. Karena aku yang akan menanggung semuanya, bukan Arya. Sergah Bram. Dia tidak mau rencana pernikahan mereka gagal hanya karena Arya. Terserah kamu, Mas. Aku lelah berdebat terus. Selina mengalah. Dia tak mau setiap hari harus tarik urat dengan Bram, karena pria itu tak pernah mau mengalah. Harusnya bersikap manis seperti ini, aku semakin sayang sama kamu. Bram mengecup pipi Selina lembut. Selama ini dia hanya berani mengecup pipi atau bibir Selina saja, selebihnya Bram masih bisa menahannya. Dia hanya ingin bercinta dengan Selina saat mereka sudah sananti. Sika, dasar tukang rayu. Selina mencebik. Dan Bram, pria itu hanya tergelak saja melihat wajah menggemaskan pujaan hatinya. Bram kembali memeluk tubuh Selina erat-erat, seakan dia tak akan pernah membiarkan wanita itu pergi darinya. Mas, kamu jangan menghindari aku terus. Sandy mengikuti langkah Arya saat bertemu di lobi kantor. Arya seakan tak mengenal dirinya dan berlalu dari hadapannya. Jangan menggangguku! Bentak Arya tak suka. Apalagi banyak mata yang menatap keduanya dengan heran. Memang bukan rahasia lagi jika Sandy dan Arya menjalin hubungan spesial di kantor ini. Makanya mereka heran saat melihat mereka seperti ada masalah. Aku akan bilang sama Pak Bram,
jika kamu nggak mau tanggung jawab, Mas. Ancam Sandy. Saat itu mereka sudah ada di lift. Jangan berani mengancam aku, bentak Arya, sembari mendorongku tubuh Sandy hingga membentur dinding lift. Arya mencengkeram rahang Sandy, hingga wanita itu meringis kesakitan. Mas, sakit. Rintih wanita yang memakai blazer dan rok warna merun itu. Berani kamu mengadu sama papa, aku akan pastikan hidup kamu menderita selamanya. Aku nggak suka diancam. Ingat Arya. Mas, anak kamu butuh status. Gak apa-apa hanya nikah siri saja. Gimana nanti jika semua orang kantor tahu aku hamil, Mas? Mata Sandy berkaca-kaca. Aku nggak peduli. Toh kita sepakat suka sama suka saja. Tidak akan pernah ada ikatan apapun. Kamu bodoh sekali hingga bisa hamil. Sinis Arya. Dia melepaskan cengkeramannya karena lift sudah berhenti. Untung saja di dalam lift hanya ada mereka berdua. Jangan pernah berani mengadu pada papa. Ingat itu. Arya segera keluar dari lift karena lantai ini adalah tempat dia bekerja. Sedangkan Sandy harus ke lantai atas dulu. Sepanjang hari, Sandy hanya melamun dan tak bisa konsentrasi dengan pekerjaannya. Bahkan sepanjang hari dia hanya melamun saja. Dia tengah bingung memikirkan bagaimana kelanjutan hidupnya. 2 atau 3 bulan lagi pasti perutnya sudah membesar dan semua orang akan tahu. Apa yang akan dia katakan jika mereka bertanya, siapa bapak dari sang bayi dak dalam kandungannya? Shen, meeting jam berapa nanti? Suara Bram mengusik lamunan wanita itu. Dia sontak kaget dan berdiri dengan takut. Saat jam makan siang, Pak, di restoran es. Jawab Sandy. Ingatkan aku jika sudah waktunya. Bram kembali masuk ke dalam ruangannya. Pria itu kembali fokus pada layar laptop di meja kerjanya. Permisi, Pak, apa saya boleh masuk? Tampak Sandy berdiri mematung di tengah pintu. Memang pintu itu belum sempat ditutup oleh Bram. Ada apa? Tanya Bram sambil terus fokus dengan aktivitasnya. Pak, saya hanya mau meminta perlindungan pada Pak Bram. Tak ada lagi yang bisa saya lakukan, Pak. Saya bingung. Sandy terlihat cemas dan bingung. Ada apa? Jangan bertele-tele, aku sibuk.